Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Tsumma assalatu wassalamu ala taha rasulillah. Tsumma assalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadaratul ulama wal qarama, segenap pimpinan, staf, karyawan dan jamaah Jakarta Islamic Center yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang yang berbahagia ini kita semua dipersatukan dalam ruangan Masjid Jakarta Islamic Center ini. Semoga ini menjadi wasilah kita nanti dipersatukan kembali di surganya Allah dalam ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, saat ini kita hidup di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi yang begitu luar biasa. Segala informasi dari penjuru dunia manapun bisa kita akses dengan begitu mudah. Di mana ada kejadian, di belahan bumi mana ada kejadian, saat itu juga kita di sini bisa langsung mengetahui kejadian tersebut. Sehingga seakan-akan kita saat ini hidup dalam dua dunia. Yang pertama, kita berada di dunia nyata. Dan yang kedua, kita berada di dunia maya. Dan kehidupan di dunia maya jauh lebih seru, jauh lebih menantang. Maka orang-orang yang tidak ingin terganggu ketenangannya terkadang memilih untuk tidak mempunyai media sosial. Tetapi satu sisi lain ia akan ketinggalan informasi. Dan memang jamaah yang dimuliakan Allah, media sosial yang saat ini hampir semua kita mempunyai bagaikan sebuah pisau. Satu sisi membawa manfaat, tapi satu sisi kalau kita tidak hati-hati juga akan membawa kerugian atau madarat buat kita. Satu sisi dengan media sosial kita bisa bersilaturahim, kita bisa berjumpa kembali dengan teman-teman lama kita, entah teman sekolah, teman pesantren, teman kerja dan lain sebagainya. Dengan media sosial kita bisa mengembangkan usaha dan bisnis kita. Dengan media sosial kita juga bisa mensyiarkan dakwah kita. Tapi sebaliknya, betapa banyak saudara-saudara kita efek dari media sosial, karirnya hancur, ekonominya hancur, rumah tangganya hancur, bahkan tidak sedikit yang berujung di jeruji besi, bahkan sampai nyawa melayang. Lalu bagaimana idealnya bagi kita setiap muslim menyikapi kemajuan teknologi informasi yang seperti saat ini? Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sudah memberikan pengajaran kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, apabila telah datang kepada kalian, fasikun, orang yang fasik, binabain,
dengan membawa naba. Informasi terkadang memakai lafaz khabar, kadang memakai lafaz naba. Oleh sebagian mufassir diartikan kalau naba adalah informasi yang membawa efek besar dalam kehidupan dan dalam sekup di masyarakat yang luas. Maka apabila datang informasi, kita menerima kiriman video, gambar, tulisan, artikel dan lain sebagainya, langkah kita yang diajarkan oleh Quran, fatabayyanu, tabayun, cross check. Lalu bagaimana kita caranya cross check? Yang pertama, kita cari tahu siapa yang mengunggah, yang membuat atau yang membuat artikel atau video tersebut. Kita cari track record siapa yang mengunggahnya. Apakah ia orang baik atau orang yang memang suka mencari gara-gara, membuat konten-konten kontroversial. Yang kedua, biasakan membaca, kalau itu berupa artikel, biasakan membaca sampai selesai. Ini kelemahan kita umat Islam Indonesia, baru membaca judul, asal judul itu sesuai dengan nafsu kita, langsung kita share, kita sebar. Sementara terkadang ketika kita ditanya isinya apa, kita sendiri belum tahu. Ini kelemahannya. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita diperintahkan sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, yang pertama kali diperintahkan oleh Allah pada Rasul dan juga kepada kita semua adalah ikra. Budayakan membaca sampai selesai. Ini baru baca judul, baca langsung di skip, kemudian diambil kesimpulan sendiri. Ini berbahaya. Yang kedua, kalau itu berupa video, tonton sampai selesai. Kalau perlu cari video yang lengkap, karena betapa banyak kehebohan, kegaduhan akhir-akhir ini berawal dari potongan-potongan video yang diunggah oleh orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin sengaja mencari atau menciptakan kegaduhan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau memang itu misalnya video ceramah seorang guru, seorang ulama, seorang kiai, seorang habaib, cari lengkapnya. Ini baru dapat sepotong. Kemudian dari akun-akun yang tidak jelas kita langsung percaya. Dan yang lebih heboh lagi, terkadang kita langsung menvonis. Padahal bisa jadi orang yang kita vonis itu orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Dalam Al-Quran, masih dalam surah yang sama, surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan sekali-kali kita merendahkan satu kaum, satu kelompok lain, orang lain, karena bisa jadi orang tersebut, kelompok tersebut jauh lebih hebat daripada kita. Ini sekarang kita saksikan di media sosial, ada orang yang sama sekali bukan ahli agama mengomentari orang-orang yang ahli agama. Sama sekali tidak paham politik, mengomentari orang-orang yang sudah puluhan tahun terjun di dunia politik. Ini yang terkadang bikin rancu dan bikin gaduh. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, dan juga kita hendaknya bersikap sangat hati-hati. Kalau kita tidak bijak, tidak cerdas, tidak hati-hati, bagi kita yang mempunyai media sosial, karena ulah kita, agama kita bisa direndahkan orang, nabi kita bisa dilecehkan orang, bahkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dimaki-maki orang. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran beliau, Allah sampaikan, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَلَا تَسُبُّوا, dan jangan sekali-kali engkau memaki-maki الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, orang-orang yang punya sesembahan selain Allah. Karena dengan kita memaki sesembahan mereka, ritual mereka,
tata cara ibadah mereka, fayasubbullaha, maka mereka akan balik memaki-maki Allah kita, Tuhan kita, aduan, dengan membagi buta, dengan berlebihan, karena mereka memang bi ghairi ilmin, tanpa didasari ilmu pengetahuan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, cerdaslah kita bermedia sosial, cerdaslah kita menerima dan men-share satu informasi. Jangan sampai dari ulah tangan kita timbul kegaduhan di masyarakat. Apalagi kalau sampai itu membawa urusan terbawa dalam urusan akhirat nanti. Dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai memilah dan memilih mana yang baik buat kita, mana yang manfaat buat kita, dan juga yang manfaat buat orang-orang sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.